Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama wa 'allama. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan kerohanian dengan menegakkan larangan. Semua yang diperintah adalah ada di dalam Al-Quran, sehingga kalau kita kepingin jadi orang yang takwa, mau atau tidak mau, kita harus belajar Al-Quran. Maka Nabi sabdakan khairukum, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sehingga kita jangan jadi jangan malas, jangan putus asa di dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang mampu, yang mau beristiqomah dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Selanjutnya untuk materi kami kita sampaikan adalah hidapan orang tua. Setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa, maka selanjutnya Allah menciptakan dengan berketurunan. Ada orang tua, bapak ibu, ada anak dan seterusnya. Kemudian Allah memberikan kewajiban kepada orang tua dan anak. Kewajiban orang tua adalah mendidik, membimbing, mentelah kepada anak-anaknya. Kewajiban adalah untuk berbakti kepada bapak ibu. Itu bersama bapak ibu yang jadi orang tua, mari kita menunaikan kewajiban kita untuk anak kita. Mendidik, membimbing, membina, menteladakan tidak mudah, dan dibutuhkan waktu yang lama, sehingga nanti banyak dicontohkan di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dalam mendidik anak-anak. Kemudian itu yang namanya hidup itu adalah suatu pilihan dengan konsekuensinya. Jika kita memilih menjadikan anak kita anak yang soleh, yang kiri adalah anak-anak yang namanya pang, yang anak-anak yang soleh.
tetapi semuanya itu butuh konsekuensi. Ya. Orang Jawa berkata serba supi momo biru. Setiap cita-cita itu dibutuhkan biaya pengorbanan, waktu, tenaga, bahkan perasaan. Ya. Mengajarkan anak itu memang tidak mudah. Ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Bapak ibune sak kecap anake 10 kecap, kalah kecapen itu wae. Terus bapak kemudian asalnya putusan sak karepmu. Ya. Kalau kita pada zaman Nabi Nuh, selama anaknya itu masih mungkin dinasihati, ya sampai ada mendidik, menasihati sampai ya salah satu atau keduanya meninggal dunia. Ya, kalau anak dan bapak benar tetap masih ada kesempatan tadi. Ya, dan kebanyakan orang sekarang termasuk kita, kalau ngandani anak pun pengen boten di gugu, tapi kalau baku, seribu. Terus kalau mandan, terus alhamdulillah, pengen telur boten di gugu, telur siji, alhamdulillah, ya. Apa? Nabi bersabda bahwa Allah itu tidak melihat pada jasad dan rupa, tapi yang ada usaha dan niatan kita. Dan Allah melihat pada usaha kita. Bagaimana orang tua berusaha untuk didik pada anaknya, bukan pada hasilnya. Ya, sehingga pada kisahnya Nabi Nuh, meskipun anaknya terakhir tetap masuk neraka, tapi lalu tidak disalahkan. Kenapa? Sudah berusaha. Dan kemudian yang saya sampaikan bahwa idomul jazai ma'a idomil bala, yang artinya besarnya pahala itu saya dengan besarnya ujian, halangan, rintangan. Sehingga kalau semakin banyak, semakin rendah, semakin besar pahalanya. Sehingga dan didik anak soleh kali anak toleh. Toleh itu buatan soleh. Ya. Itu kira-kira enak mana Bu? Enak anak tapi pahalanya lebih besar mana? Anak yang toleh tadi. Kita jangan sampai putus asa. Minimal. Kemudian minimal anak kita itu minimal melakukan amal-amal dasar, amal-amal yang wajib itu. Ya, kalau bapak ibunya sudah sering bertindak ke masjid, alhamdulillah. Kalau anak begitu, jangan sampai bapak ibunya sudah rajin tapi anak tidak pernah ke masjid atau jalan ke masjid, itu diingatkan. Kabeh pun nglakoni diri termasuk saya. Wis adan kon wudu saksi. Komat lagi mangkat tekan masjid tenan. Kamu sing mangkat sing mangkat. Perlu diingatkan terus. Nah, Nabi bersabda bahwa sholat berjamaah di masjid itu paling menunjukkan kepada dengan yang di rumah. Wis ngerti. Yo dilakoni, wis tahu. Kita monggo dilipatkan. Kamu juga pernah minta uang kepada orang dalam kok butuh. Makanya ada itu. Ya, ada juga namanya kesabaran. Ya, yang saya sampaikan. Ada seorang ibu punya anak 3, laki-laki kabeh, juga kabeh. Tapi punya sabar, ya. Tiap malam selalu berzikir kepada Allah.
Anak pertama nikah sembuh, ya, tidak hamil lagi. Sampai yang ketiga, ada ibu yang istiqomah. Kita jangan pada saat ini saja, tapi pada masa yang akan datang. Supaya kita tidak mudah untuk putus asa menghadapi segala kita dalam mendidik anak. Aku nek nang masjid kademen tak tukokne jaket. Nang masjid koncone Siti, ya. Mau bangun masjid dolan apa? Ini kita membahas banyak cara tadi, ya. Pada Bapak Ibu, bahwa perbedaan Nabi Ibrahim dengan Kan'an. Siapa Kan'an? Kan'an adalah kotanya Nabi Nuh, ya. Kan'an itu anaknya orang tapi kafir, ya. Bapaknya iman, anaknya kafir. Ibrahim, ya. Ibrahim itu bapaknya kafir, namanya Azar, anaknya iman. Pertanyaannya, ya, lebih beruntung mana, lebih hebat mana, Nabi Nuh dan si Azar? Nabi Nuh itu mendidik anaknya dengan nyaman, hasilnya kafir. Azar itu mendidik dengan hasilnya iman. Lebih hebat Nabi Nuh. Kenapa? Karena mengajarkan keimanan, bukan hasilnya, ya. Meskipun anaknya dididik iman, hasilnya kafir. Sementara Azhar itu dia menerima kekafiran, ya. Jika itu menjadi orang seorang nabi, maka kan tidak punya untuk mendatang kebaikan Ibrahim. Contohnya, kemudian Bapak Ibu, kemudian yang kedua, Alqamah. Adalah orang beriman yang kepada ibunya, ya. Orangnya tetapi durhaka, sedangkan Wes adalah anak yang dia berbakti pada ibu. Jadi kalau seandainya kita tidak memanggil anak, terus anak jadi anak yang durhaka, kira-kira terus besok itu kita bagaimana? Ya, sama ibunya dibentak-bentak. Ada orang berkata, sesakit-sakitnya ibu melahirkan anaknya, lebih bisa kalau dibentak anaknya. Maka boleh? Maka kamu boleh? Ngetok anak itu loro, baru wis loro jasadnya. Ning nek digetak anak itu sing loro, rahmari boleh? Mas buat dikai hati sementara Uwais itu seorang anak yang sangat kepada ibunya. Ketika ibunya minta untuk diangkat haji, padahal dia tidak punya unta. Dari zaman ke Mekah itu jaraknya kurang lebih 500 km. Terus pripun nanti kedatangan terus akan digendongnya apa ya kuat. Kemudian dia berlatih dengan cara bopong cempe. Kemudian dia balik dibopong sampai cempe itu menjadi kambing yang besar. Kalau sudah diapkan jadi enteng. Oke. Maka dia akan enteng, dia gendong ibunya dari zaman sampai ke Baitullah di Mekah itu digendong 500 kilo. Yang ada di termasuk kalau gendong itu 1 kilo lah. Pun sampai 1 kilo dari 500 kilo. Saya pas haji, ya, itu kurang lebih dari Mekah ke Arafah. Itu banyak anak yang mendorong ibunya pakai kursi roda. Ya bukan naik mobil, naik kursi roda, didorong sampai ke Arafah, sampai Wukuf, sampai kampung. Itu berbeda anak kepada orang tua. Ya,
itu sedikit banyak saja dari didikan orang tua tadi. Makanya dan sahabat jerbasupi moho ya. Kalau kita punya babi namanya anak soleh, kita usahakan bagaimana dunia kita anak cucu menjadi dunia yang soleh itu perlu namanya pengobatan ya. Ngandani ping 30 ra digugu 30 siji ya. Kalau mau makan 30 ya, terus tidak sampai tidak perlu apa? Pun saja. Terus yang dia bukan hasil tak apa usaha. Nasihat itu apa? Nasihat itu iradatu khairin. Kehendaknya pada orang lain, kehendak bukan yang bukan yakin. Yang baik kadang tidak enak dan sebaliknya kadang tidak baik anak-anak itu kalau kita nasihati reno sing dolanan HP ojo opek-opek niku apik napa penak apik ning rapenan nek dibale dolanan HP sak karep niku penak apa apik senengane do penak akhirnya orang penak gitu. Nah ada itu anak yang sampai matanya kena apa itu sampai itu karena apa gara-gara HP itu contohnya saja makanya perlu dibatasi terus kelanjutan perbedaan dengan anak yang toleh saya sampaikan anak toleh itu yang tidak soleh yang pertama anak-anak yang berbakti pada ibunya kalau didahulu sumukul jatuh le dalam buku pun berasan ibu cah bagus sendika bu anak tuh le ngopong siapa kon ini oh Islam enak sih anak itu rajin ibadah ya bahkan sudah tahu diri sebelum diperintah ya yang oleh rajin maksiat membuat dosa yang sudah banyak beri manfaat bapaknya ibu nih bapak nih tuhan bapak ibu nih nek enten gawean paribasan rindik asudi kita enten gawean kebetulan apa tentu Euro apa prasot dorket terus saing saat itu kuning ya anak yang kadang anak yang bikin masuk ya pari panono jenenge senengane gaduh atine wong tuwa digaduh atine bapak ibune marai no anak berpikiran positif ya dalam segala hal minta uang tidak dikasih punya positif mungkin bapak kaget dikit atau yang lainnya ketika disuruh untuk ibadah juga begitu positif semuanya bahkan ketika kena masalah dia berpositif apa pikiran tadi sebaliknya anak itu mikirnya cuma negatif ya minta tidak dikasih bapak kok pelit tapi rasa dari bapak atau yang lainnya ya sinau malah dino sinau esok sekolah sore sinau kapan dolan padahal dolan itu bapak ibu tidak ada mau itu tadi anak sering amat nakal naik muka ya mendapat dan mencinta yang muka dan sebaliknya ya anak itu amat muka naik makhluk itu sebaliknya terus lagi usahakan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anak kita terutama anak yang laki-laki anak
laki-laki itu tanggung jawabnya bapak sampai meninggal dunia, itu anak laki-laki. Dan anak perempuan sampai ditinggal oleh orang lain, selesai. Ya. 8 jamnya waktu itu memberikan kita kesempatan untuk banyak beramal soleh. Ya. Kemudian jangan lupa kita mendoakan kepada Allah. Baik seperti dengan Nabi Ibrahim maupun yang lainnya. Ya. Nah, beliau berdoa, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah kepada anak-anak yang soleh. Ya. Meskipun sudah dewasa, sudah punya anak, sudah punya yang lainnya, keluarga, tapi tetap didoakan selama masih hidup, selama masih mungkin. Jangan dianggap sudah selesai, belum, ya terus didoakan terus. Ya. Terus kemudian diteladani. Ya. Kalau kita belum berwudu, jangan ngoprak anak untuk sholat pakai wudu. Ya, kita wudu dulu. Ya, sama Bapak Ibu, dengan usaha kita mendidik, memberikan contoh biar gitu, yang kita lakukan dengan ikhlas, semua akan jadi amal kita semua. Hasil itu bukan masalah anak itu jadi apa, tapi adalah alat dari Allah. Makanya Bapak Ibu, kita jangan menggantungkan pada anak kita. Kowe cilik tak gedheki, sekolah tak ragati, kowe sok nek dadi wong, kowe ojo lali karo bapak ibu, kudu gelem mikul dhuwur mendem jarum, bekani wong jangan lupa. Niatan kita adalah lillahi ta'ala. Ya, entah anak tuh betul tidak, yang penting kita niatnya ibadah kita. Ya, kalau orang itu ikhlas, ini ada sebagian kita punya putri 3, satu semuanya putri. Lah anak itu kalau dinikahkan kemudian jadi punya orang lain. Ya. Kemudian yang terakhir dikatakan, Mas, kamu nggak untuk nikah padanya kecuali kalau kamu mau tinggal di sini. Itu berarti tidak ikhlas. Kalau ikhlas, maka ya dipersilakan itu hanya lelaki bawah. Betul. Anakmu tak kabeh. Ya, Allah dan yang Maha Kuasa. Allah mampu untuk memberikan kepada kita bahkan lewat mana saja itu bisa. Sebenarnya seperti itu. Kalau jadi, pasanya wong Jawa niku nguri anak kulo, sok nek gede men saged melakukan usaha saya. Gitu. Anak pun metu pondok lulus kon ganti bapak itu anak ciuran gitu. Itu saya Bapak. Nah, udah saya ingat, jangan gantungkan kepada selain Allah. Udah saya longgar, wes ben sing bantu orang lewat orang lain juga bisa, tapi yang penting kita tetap usaha tadi. Terus, amal yang besar dosanya, ya. Nabi bersabda bahwa wahai Nabi, tunjukkan kepadaku dosa-dosa besar. Terus Nabi menjawab, yang adalah syirik kepada Allah. Yang kedua adalah uququl walidain. Jadi durhaka kepada suatu dosa yang sangat besar. Dan sebaliknya Bapak Ibu, amal yang mau adalah amal berupa birrul walidain. Jadi
kalau orang itu berbakti pada besar, kalau enggak sebenarnya besar-besar. Ya. Kemudian namanya durhaka itu adalah menjadikan bapak ibunya sedih. Sekedar contoh, ya. Namanya durok, dia sedang sholat di tempat sholatnya di mihrabnya, dipanggil ibunya, ya. Durok sampai 3 kali dia sedang sholat, ya. Kemudian dia bimbang, aku melanjutkan atau aku membatalkan sholatku. Kemudian dia bimbang, terus dia melanjutkan sholat. Ibunya marah, terus bersumpah, semoga engkau tertimpa fitnah yang besar. Kemudian kena fitnah yang besar. Ya. Ada seorang gembala yang beriak dengan seorang pelatur, kemudian beranak. Anaknya itu kemudian didakwahkan kepada Duro. Ini anaknya Duro hasil zina dengan si konflik itu. Kemudian masyarakat marah, ya. Duro dibantah, Pak. Kemudian kenoknya dihancurkan, ya. Itu fitnahnya terhadap ibunya. Padahal Dua itu ketika itu sedang sholat. Awal itu udah pakai sedang berapi. Dulu. Nek lagi HP nan niku diceluk nganggo mic ya ora perlu. Gitu Pak. Ya, maksudnya kadang-kadang saya juga bimbang. Pengen ben apik, nek apik kadang itu boten purun. Contoh gitu. Nek pun ibu niku ngompol manten telung sarung kita dijupuk ora gelem. Pondone mau lan dijupuk ya ngompol wis pirang-pirang jan. Dijupuk yo kono nesu. Lan dijupuk yo mampu. Jadi itu memang seperti itu. Sebenarnya diberi namanya keadaan sing ngewoki, gitu. Sedangkan kalau kita berbakti Bapak Ibu, itu makanya sangat besar. Contohnya ya, ada seorang pedagang dulu pada zaman Bani Israil. Pedagang itu kalau dagang ulate pertama apa sholat pertama nenten paten enten bakul jenenge Mbak Demit. Kata contoh bakul nomor bagus santai jenenge dinten udah itu laris. Terus ditanya, Pak, kamu kalau jualan itu kok kamu belum tahu rahasianya? Apa saja? Nanti tak ajak ke rumah saya. Ya, kemudian dia ajak pulang. Padahal Bapak Ibu, dia itu kalau udah pulang dari pasar, yang pertama dibenteni ibunya, ya, diberikan makanan enak, kemudian disajikan. Itu yang membuat laris tadi. Ya, jadi benteni wong tuwa niku raja. Kalau kita iman, kalau kita ikhlas, wah, ini kadang bilang memang ini wabon. Hanya kalau kita sama Bapak Ibu, sak rekosone ibadah tidak masuk wong kenal musibah. Sak rekosone wong bertani wong tua, tidak ada orang itu kenal musibah orang yang berapa. Ya, kita usahakan toh berarti. Lah seandainya ya kita punya anak Bapak Ibu, terus di akhir hayat kita dia berbakti pada kita. Ada zaman saya itu namanya Bu Haji Cipto, ya, yang anaknya itu soalnya tempatnya di sekitar Solo, ya. Setiap hari itu ada jadwal. Pertama sampai tangan itu dijadwal dibekali di
Ya. Nah, kalau sakit di tempat rumah sakit yang paling enak kelasnya VI apa? Nomor VVIP. Ini mau ya VVIP. Kalau anak yang sudah kapan dah? Di bawah sih, aku coba mulai. Ya, gitu. Ya, itu anaknya 6, semua kaya, semuanya soleh, tapi tidak boleh. Oke, anak yang malu, beda boleh, anak soleh. Kita, tapi sebenarnya jangan basuki ngomong, jangan sampai kita itu pengen panen ini bakal nganggur panen, ya kapan panen nih? Kita dulu, ya, seperti itu. Ya, kita harus berusaha untuk mau penuh nopo. Padahal adalah berakit-rakit berdan ketepian. Bersakit kemudian berkemudian sekedar untuk hiburan pantun tentang anak soleh. Ya, Upin dan Abang soleh. Rinapan uangnya receh. Kalau jadi anak soleh maka pasti sopan dan tidak suka ngoceh. Ya. Yang kedua, ya, dapat waktu bermanda sebenarnya ada pohon suci. Jika ingin masuk surga, jangan lupa mengaji. Kan begitu banyak itu. Diajak untuk ngaji. Ada angin menghempas tomat bahkan di dalam gua. Jika ingin hidup selamat, jangan sering berdoa. Kasih yang berkaya anak-anak yang soleh. Terus burungnya sudah mengoceh tanda pagi setelah tiba. Sudah kawan soleh, akhirnya mendapat orang tua. Ya. Tukang gigi bawa gergaji, lalu kita dalam peti. Tak akan belajar lagi serta berangkat hati. Anak kelak tidur mendengkur. Yang berdasarkan sumur, barang siapa yang paling tua maka dunia akan menjadi mati. Kesemuanya bisa dilakukan anak yang soleh. Usahakan doanya jangan sampai terputus mendoakan anak-anak kita, maksud cucu kita atau dulur kita yang sudah sepuh punya anak cucu, monggo semuanya didoakan. Ada seorang ibu di daerah Gresik, umurnya di atas 100. Setiap malam ini ada nama itu isinya adalah biji aci. Jumlahnya besar. Dan biji itu diambil kemudian dikeluarkan menolak anaknya sampai itu habis ke sini. Waktunya lebih dari 8 jam setiap malam. Tapi betul nanti itu cuma bikin doa. Mendoakan dan itu setiap malam lebih dari 8 jam. Bagi sare jam semua, tanya tekan jam 4 jam. Itu sare punya 105 misalnya. Kita jangan lupa, jangan jelek untuk mendoakan anak-anak kita. Jangan putus asa dengan hasil di dunia. Yang kita akan hasil besok di akhirat. Seandainya maaf atau ditang seperti anak Nabi itu tetap kita usaha sebelum kita meninggalkan dunia ini. Dan semoga kita semuanya diberi yang pertama keistiqomahan, keikhlasan dalam mendidik anak cucu kita. Yang kedua, semoga anak cucu kita bisa menjadi keturunan yang soleh dan solehah, sehingga bisa diangkat bisa berumur di surga yang lebih tinggi. Amin. Demikian yang kita sampaikan kepada Bapak.
tub alaina innaka antal aziz. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum